Ketemu lagi kita dalam pembelajaran pengenalan menggunakan mesin jahit lurus high speed. Oke, kita melihat pembelajaran sebelumnya. Kita mengenal bahwa ada tiang benang, kedua ada kepala mesin, ketiga ada meja, yang keempat adalah kaki dari mesin jahit. Oke, jika kita sudah mengenal sebelumnya, ini ada pedal lutut. Kalau kita tekan ini menggunakan lutut, mengangkat bagian sepatunya dan membuka penjepit benang atau tension. Kita juga sudah mengenal ini ada pedal telapak kaki. Menggerakkannya mudah. Kita letakkan kaki di atas pedalnya, baru kita gerakkan. Terus di bagian bawah ada dinamo. Oke. Sebelum kita mulai menggunakan mesin ini, kita harus perhatikan dulu apa K3-nya. Karena K3 itu penting. Karena kalau kita tidak perhatikan K3-nya, kita tidak akan bekerja dengan baik, aman, nyaman. Itu yang penting. Ini ada beberapa K3 yang harus sangat kita perhatikan. Yang pertama ada area dari jarum. Ini pertama. Kenapa? Karena di situ ada jarum yang naik turun, sepatu yang bisa kita angkat sewaktu-waktu, diatur sewaktu-waktu. Kalau kita tidak hati-hati, anggota badan kita akan terluka. Itu yang kita tidak inginkan. Oke, itu perhatikan adalah area sepatu. Sepatu kita bisa anggap sebagai batasan aman. Jari kita tidak boleh melewati batas sekitaran sepatu. Sepatu jahit, maksudnya sepatu jahit. Yang keduanya adalah area dari kepala mesin, ada bagian roda penggerak mesin. Ini harus diperhatikan. Cara megangnya, kita tidak boleh begini, memegang begini tidak boleh, tapi 4 jari di sini, ya, 4 jari sini, ini 4 jari ini, jempol di atas, kita memegangnya ada begini, baru ditarik. Ini terasa berat. Cara ringannya gimana? Kita injek ini, tekan sedikit, jangan tekan penuh, tapi tekan sedikit, pegang, baru kita putar. Arah putarannya selalu ke arah kita, tarik ke arah kita. Tidak boleh ke sana. Boleh ke sana, paling hanya 1/4 putaran untuk melepaskan jepitan, misalkan jepitan benang, boleh. Tapi hanya 1/4 putaran, baik lagi ke arah kita. Ini putaran penuh, selalu begini. Sebisa mungkin, dan harusnya tidak boleh putarannya ke arah sana. Apa yang terjadi? Kalau kita putar ke sana, benang yang kita pasang ini nanti akan mengikat di dalam skoci. Oke, kita sebenarnya tidak tahu ya skoci seperti apa, tapi kita akan dibahas berikutnya. Oke. Itu K3-nya. Terus untuk yang punya rambut panjang itu sebaiknya dirapikan di belakang, dan sebisa mungkin dipendekkan ikatannya gitu. Atau menggunakan tutup kepala, boleh topi, boleh penutup khusus untuk kepala. Oke. Berikutnya apa? Masker. Karena pada saat menjahit, di kain itu pada saat menjahit dia mengeluarkan atau mensisakan debu dari kain. Nah, itu biasanya untuk garmen besar atau konveksi besar biasanya disediakan peralatan itu, misalnya tutup kepala, masker, itu penting. Oke. Terus berikutnya adalah K3 untuk keamanan dari sengatan listrik.
kita gunakan alas kaki, misalkan menggunakan sepatu, boleh, atau menggunakan sandal, atau misalkan ada konveksi yang tidak boleh si karyawan itu menggunakan alas kaki. Terus gimana caranya ini kan untuk menghindari sengatan listrik atau bagaimana? Kita caranya begini, kita ada trik. Ini kaki meja kan 2, yang ke bawah itu. Nah, satu kaki di atas ini, sebelahnya. Sebelah kanan letakkan di sini. Jadi badan itu sudah lepas dari langsung ke berhubungan dengan lantai. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir sengatan listrik jika terjadi konsleting listrik. Artinya sengatan listrik tidak terlalu besar, itu hanya seperti kejutan sedikit. Itu beberapa K3 yang harus diperhatikan karena berhubungan dengan keselamatan kita, kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja, agar kita datang sehat, pulang juga insya Allah sehat kembali. Jadi kita bekerja dengan baik, terus produktivitas kita bisa kita ukur, bisa kita pertahankan dengan baik, dan nanti hasil kerja pun akan bagus juga. Itu yang intinya. Oke, ketiga kita sudah sampaikan, mudah-mudahan dipahami sama yang berkeinginan untuk menggunakan mesin jahit ini. Kenapa K3 harus diperhatikan? Karena ini sangat berbeda dengan mesin portable, mesin kecil rumahan, karena daya itu sangat besar. Itu intinya situ. Tapi jangan khawatir, karena saya sudah sampaikan begini terus Anda khawatir, ya tidak perlu khawatir. Intinya kita ya berhati. Semua juga kalau misalkan hal-hal yang sederhana, tapi kita mengabaikan keselamatan untuk diri kita dan peralatan yang kita gunakan, tetap aja membuat kita tidak akan bekerja dengan baik. Itu ya. Kita balik lagi ke mesin, karena kita akan menggunakan mesin jahit lurus high speed. Maka kita pertama kita berdoa dulu, memohon perlindungan, memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, Yang Maha Kuasa, agar kita bekerja dan selalu di dalam lindungannya. Oke, kita coba mulai ya. Sebelum kita membahas satu persatu, ini dalam kepala mesin ini banyak sekali peralatan seperti ini. Nah, ini yang berat, ini apa? Ini jarum pasti hafal semuanya. Terus ini apa? Ini fungsi-fungsi ini kan harus diketahui. Terus bagaimana kalau kita bekerja kalau alat sendiri kan tidak tahu ini apa, buat apa kan gitu. Ini juga apa fungsinya? Ini apa fungsinya? Ini apa dan gitu. Terus kita balik lagi ya. Kenapa kita menggunakan mesin jahit high speed dengan motor yang besar? Karena menurut dari pengalaman saya pribadi, kalau kita menggunakan mesin yang begini, insya Allah mesin yang lain pun akan mudah dikuasai. Seperti mesin jahit kecil, mesin jahit portable, mesin jahit yang menggunakan motor servo, mesin obras, mesin overdeck, mesin apapun akan cepat dikuasai. Agar intinya mesin ini kita harus betul-betul dikuasai. Cara injeknya, terus cara mengatur tangan, bagaimana tangan, kaki, mata, pendengaran kita sejalan, sinkron. Nah, kalau itu sudah sejalan, nah sudah kita rasakan
nyaman, itu biasanya menghasilkan produksi yang baik. Pertama, kita menggunakan mesin adalah harus aman, nyaman, cepat, tepat. Nah, itu yang dibutuhkan. Oke. Sebelum kita mulai menggunakan benang maupun benang bawah, benang atas, terus menggunakan peralatan yang ada di sini, kita coba membiasakan menggunakan mesin ini. Karena bagi yang belum mengetahui itu cukup ya belum terbiasa saja. Pasti semuanya akan terbiasa kalau kita coba melakukan. Oke, di sini ada tombol on off. Yang hijau on biasanya untuk menyalakan, yang merah ini untuk mematikan. Oke. Nah, sambil kita belajar menggunakan mesin ini, saya coba akan ajarkan atau saya sampaikan apa peralatan yang ada di sini. Seperti ini, misalkan ini apa? Bagaimana mengendalikannya terus? Ini apa? Jadi kan, ini apa? Jadi nanti akan saya jelaskan, akan saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti yang akan saya sampaikan secara sambil menjalankan, sambil pelan-pelan saya juga akan sampaikan di peralatan apa aja yang ada di mesin ini. Oke, kita coba mulai ya, kita jalankan mesinnya. Nah, kita coba. Ini tombol on, ini akan nyala mesinnya. Tunggu 2-5 detik. Karena putaran motor ini dia membutuhkan putaran yang stabil. Kalau pada saat menyalakan mesin, kita langsung injak bagian ini, pedal kakinya, dia langsung berhenti atau tidak berjalan dengan baik. Makanya begitu posisi tombol ini on, kita tunggu 2-5 detik. Setelah itu baru kita jalankan. Oke. Jadi bulan saya udah pasang benang, tidak pakai benang dulu, karena kita kan belajar membiasakan menggunakan mesin ini. Oke. Kita lepas dulu benangnya. Nanti juga kita ajarkan bagaimana memasang benang atas, bagaimana memasang benang bawah skoci. Pertama nih, ambil kursi, terus kita perhatikan atau kita tempatkan badan kita adalah sejajar dengan tiang jarum ini. Ini tiang jarum yang akan turun. Ini tiang jarum yang naik turun. Ini, ya. Oke. Badan kita terangnya adalah sejajar dengan tiang jarum. Kenapa? Karena itu penempatan badan kita yang pas. Pada kita menempatkan kaki di atas pedal kaki, pedal telapak kaki,
dan menggunakan lutut di samping pedal lutut. Bagaimana cara menggerakkannya? Kita injak saja. Oke. Terus cara mengangkat sepatu gimana? Ini kita gunakan pedal lutut untuk menaik turunkan sepatu. Ini. Ya. Terus untuk mengangkat sepatu hanya ini. Ada satu lagi yang namanya pengangkat sepatu dari belakang. Lihat ya, ini badan kita sejajarkan dengan tiang jarum, tengah-tengahnya, lalu kita pakai kaki sama pedal lutut. Ini untuk mengangkat sepatu. Selain pada saat tekanan sepatu, tekanan pedal lutut kita tekan ini, selain mengangkat sepatu, dia juga membuka bagian penjepit benang atau tension. Ya. Jadi kita ada satu tambah lagi, alatnya kita ketahui ini ada namanya tension. Tension itu fungsinya untuk menjepit atau menahan benang dari atas. Posisinya adalah tensinya di sini. Karena diperlukan kalau kita tidak menggunakan tension benang, yang terjadi adalah jahitan benang akan kusut dan tidak beraturan. Ya dihasilkan jahitan pun tidak akan baik, tidak akan sempurna. Itu ya. Jadi kita coba menjalankan mesin tanpa ada benang yang masuk. Tujuannya untuk membiasakan kaki kita, lutut kita, tangan kita, mata kita, pendengaran kita terbiasa menggunakan mesin ini. Oke, kita mulai. Kita coba injak. Injak pelan. Jadi menjalankan mesin secara pelan. Tidak boleh pada saat nanti pada saat kita menjalankan mesin tidak boleh gini. Begitu jalankan mesin, injak pertama langsung. Nah, itu biasanya terjadi begitu. Untuk pemula biasanya terjadi begitu. Tapi kita di sini belajar mencoba untuk menjalankan mesin secara pelan. Oke. Karena di sini tidak ada bahan yang masuk, kita angkat sepatu ini. Kenapa? Karena untuk menghindari rusaknya gigi mesin di bawah. Oke. Kita coba jalan pelan-pelan, injak pelan-pelan pedal kaki kita ini, pedal kaki ini, injak pelan-pelan. Nah, jalankan mesin pelan begini. Lepas, jalankan lagi, pelan lagi. Harus sampai begini ya. Jadi jalankan mesin itu mampu pelan. Lepas lagi, lakukan lagi. Dan tidak boleh begini. Matikan angkat sepatu pedal kaki, telapak kaki. Begitu jalan jelas begini. Nah, itu nggak boleh. Karena yang mengakibatkan jahitan yang pertama akan melenceng atau salah nantinya. Oke, kita belajar pelan. Lepas. Tekan lagi pelan. Lepas. Tekan lagi pelan. Lepas. Tidak boleh begini. Pada saat yang pertama. Nah, itu nggak boleh. Nah, biasanya terjadi begitu untuk pemula. Ingat ya. Lakukan itu terus menerus sampai dikuasai. Kita menekan pedal pertama kali, dia akan pelan. Oke. Sebenarnya ada trik tersendiri untuk menjaga mesin. Gimana pada saat berjalan pertama kali dia akan pelan. Lihatnya di mana? Lihatnya sini.
kalau kita gerakan jarum rendah mendekati kain potong atau sekalian bahannya ditusuk misalnya masuk ke dalam ini efeknya apa? Pada saat kita berjalan pertama dia akan pelan. Kita coba ya. Ini sudah masuk ke dalam. Nah, itu. Tapi kalau misalnya posisi jarum ada di atas, kita jalan mesin, apa terjadi? Kalau kita sudah mampu tidak masalah, tapi yang jadi masalah pada saat kita belum bisa, dia akan kaget. Nah, seperti itu. Seperti itu. Jadi ingat, pertama kita belajar mesin, kita membiasakan menggunakan mesin dan membiasakan kaki, lutut, tangan, mata, telinga. Itu dibiasakan untuk menguasai mesin atau semua anggota badan kita sejalan untuk menjalankan mesin sesuai dengan maunya kita. Ingin pelan bisa pelan, ingin cepat bisa cepat, bukan ingin pelan jadi cepat, bukan begitu, tapi ingin pelan jadi pelan, ingin cepat jadi cepat, bukan ingin pelan jadi cepat, ingin cepat jadi pelan. Nah, ya. Kita terus lakukan latihan terus menerus sampai dikuasai. Pijakan pertama kita selalu pelan, mampu pelan. Kalau kita sudah mampu pelan, cepat pun tidak masalah. Dia juga akan lebih kencang. Nah, kalau ingin pelan, ya pelan. Ya, paham ya? Mudah-mudahan para pendengar atau yang melihat video saya memahami apa yang saya maksud, yaitu harus coba dikuasai. Oke. Sampai di sini kita selalu dibiasakan menggunakan mesin ini idealnya gitu. Karena kalau kita tidak menguasai mesin, jahitan pun tidak akan baik. Oke. Selanjutnya kita coba ya menggunakan benang. Tapi sebelum menggunakan benang, pastikan kita bisa menguasai tekanan pedal telapak kaki itu dengan baik. Terus kita bisa mengendalikan pedal itu juga dengan baik. Karena ini lebih mudah ya. Yang sulit itu adalah menggunakan pedal telapak kaki ini. Jadi dibahas dari awal bahwa kita kenapa menggunakan mesin yang besar, karena kita memisahkan menggunakan peralatan yang sulit dikendalikan. Kalau kita sudah mampu itu menggunakan mesin yang mudah, itu hasilnya pun akan lebih baik. Itu intinya di sana. Oke. Kita coba dekatkan kembali ya, digeser sama kita lebih dekat ke sini. Saya menekan pedal kaki yang telapak kaki pelan ya. Angkat lagi kakinya pelan. Mesin ini kebetulan setelan untuk remnya masih bagus. Nah, ini sangat memudahkan kita sebagai penjahit atau operator jahit, karena begitu injekan pedal kaki kita injak, terus kita lepas sedikit, dia akan rem. Artinya si mesin
gerakan jarum mesin itu akan berhenti. Oke. Oke, itu ya. Just dikuasai. Selanjutnya adalah kita akan coba menggerakkan bagian dari roda. Nah, seperti tadi saya jelaskan bahwa kita memegang bagian roda bergerak adalah begini. Nah, jari masuk sini, jempol di atas. Paham ya? Jari masuk sini, jempol di atas, baru kita gerak. Geraknya gimana? Injek belah kaki sedikit agar ringan. Karena kalau kita lepaskan ini, injekan belah kaki, ini ada remnya, jadi dia tidak akan bergerak. Ya, kita usahakan nanti punya mesin itu, ya punya mesin. Misalkan ini kalau kita punya mesin, remnya berfungsi dengan baik. Kalau misalkan remnya tidak berfungsi dengan baik, kita coba pada injekan kaki, ya pada injekan kaki. Ya, injak. Remnya langsung injak pakai itu mesin. Nah, itu. Ini. Nah, itu rem. Nah, itu remnya. Kalau kita mampu menyetel rem dengan baik, kita cuma injek ke depan, lepas sedikit dan langsung berhenti. Itu mesin yang baik digunakan. Nah, kalau misalkan kita injek ini, dia masih begitu kita lepas, dia masih bergerak ini terus, nyatakan saya lepas ya, tapi masih bergerak, itu tidak baik. Karena nanti kita tidak tahu batasan jahitnya sampai mana. Ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan bagian kedua, mengenal menggunakan mesin jahit lurus high speed. Ulangi bahwa pertama adalah ketiganya kita harus paham. Terus cara membiasakan anggota badan kita, kaki, lutut, tangan, mata, telinga itu sejalan. Oke, sampai ketemu lagi di pembelajaran atau pembahasan berikutnya. Salam sehat. Terima kasih.